Nah, sekarang kita masuk ke perspektif antropologinya. Agak banyak yang antropologi dan sosiologi ini ya. Nah, yang pertama, ini mungkin kita seperti mahasiswa kuliah sekarang, tentang sosiologi dan antropologi agama. Kenapa sih lahir kepercayaan pada yang supernatural? Ada teori, ada beberapa teori saya bawa. Ini pertama teori dari Max Muller. Bukunya judulnya The Growth of Religion. Dia punya teori namanya perception theory. Kenapa orang percaya pada yang supernatural? Ketika dia melihat alam semesta di sekelilingnya, kemudian betapa kagumnya terhadap luas, agung, tidak terbatasnya alam semesta, memunculkan the idea of the infinite. Pasti ada yang luar biasa, yang agung di balik alam yang juga luar biasa ini. Ini namanya perception theory. Ini mirip dengan ketika kita melihat sekeliling kita terus betapa indahnya ya. Terus kita sadar pasti ada yang menciptakan yang maha indah. Jadi kalau bahasanya ilmu kalam ada istilah istishad bisahid alal ghaib. Jadi kita membuktikan sesuatu yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan. Jadi misalnya ingin melihat tadi Pak Faiz datang enggak ya? Terus sayanya sudah pulang, tapi begitu lihat, oh iya minumnya tinggal separuh, berarti datang tadi. Itu namanya bisyahid alal ghaib. Dari bukti yang ada kita simpulkan sesuatu yang hakikatnya kita tidak bisa ngakses, kita tidak tahu. Nah, sama, perception teori juga begitu. Dari gejala-gejalanya kita simpulkan adanya. Dari pintu yang jalan sendiri kita simpulkan, oh mesti ada penghuninya ini. Nah, itu namanya perception teori. Dari cahaya putih-putih lewat terus kamu simpulkan, wah, terus dilingkari merah. Perhatikan kan. Ya. Jadi di situ terus kamu percaya pada yang supernatural. Saya lanjutkan. Nanti ada teori kedua. Teori kedua namanya animist teori. Yang menulis terkenal sekali Edward Burnett Taylor. Bukunya judulnya Primitive Culture. Kalau ini cara berpikirnya beda. Animist teori berarti teori tentang roh. Manusia itu sampai pada kesimpulan ada roh karena dia ngalami 3 hal: mimpi, sakit, dan mati. Ketika kita mimpi, itu kan jasad kita ya tidur di atas kasur, tapi kita rasanya ngalami kemana-mana. Nah itu orang zaman dulu yo cara berpikirnya masih simpel. Oh itu mungkin rohnya jalan-jalan kemana. Ada roh berarti. Orang sakit juga begitu. Antara tubuh yang sakit dan rasa sakit itu kan 2 hal yang berbeda. Dan apalagi mati, orangnya secara jasad tidak bisa apa-apa sudah. Nah, jadi ada mimpi, ada sakit, ada mati. Itu menyadarkan jangan-jangan ada roh. Wong yo orang mati itu utuh sih badannya, tidak ada yang berubah. Tapi sekarang tidak bisa ngapa-ngapain. Mungkin ada sesuatu yang kemarin ada, sekarang pergi. Kalau yang jasad masih utuh, berarti ini pasti bukan jasad. Nah, kesimpulannya ada pada roh. Berarti ada nyawa, ada penggeraknya. Disitulah muncul pandangan tentang anima, tentang roh di balik sesuatu. Nah, pandangan ini terus berlanjut. Berarti simbah-simbah saya dulu, saudara-saudara saya yang sudah meninggal, jasadnya saja yang dikubur, tapi rohnya berarti masih ada. Dari situlah nanti muncul
pandangan-pandangan dalam sejarahnya manusia, pemujaan-pemujaan pada rohnya nenek moyang. Karena, berarti rohnya masih ada, berarti dia masih bisa mengunjungi kita, bisa melindungi kita. Lahirlah pemujaan pada nenek moyang. Loh, karena nenek moyang itu banyak, mungkin punya simbah yang kaya, simbah yang pahlawan, simbah yang hebat. Lama-lama tambah sakral nenek moyang ini. Jadilah dewa-dewa. Jadi yang semula ini pendahulu-pendahulu kita, terus lama-lama jadi dewa pada akhirnya. Saking dipuja tiap hari, saking dianggap hebat, terus kita kasih persembahan, lahir dewa-dewa. Nah, teori semacam ini namanya animist teori. Dari kepercayaan pada roh, terus berkembang pada penyembahan nenek moyang sampai punya ide dewa-dewa. Teori kedua ini dari Taylor, animist teori. Kita lanjut, teori ketiga. Biar aja kamu kaya teori malam hari ini. Tidak apa-apa ya, biar seperti kuliah beneran, meskipun tidak ada ujiannya. Ini kalau ada ujiannya kalian mesti menghafalkan. Yang ketiga dari McLennan, Studies in Ancient History. Teorinya teori totem. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah totem ya. Ini teori yang sama dipakai Freud, Durkheim, Fraser, tokoh-tokoh sosiologi, Freud, psikologi. Nah, kata mereka, kepercayaan pada yang supernatural itu diawali dari totem. Totem itu binatang atau tumbuhan yang dianggap bagian dari suku atau pencirinya suku. Jadi misalnya suku tertentu totemnya burung elang, suku tertentu pakai totem harimau. Ini namanya totem. Nah, yuk kayak hari ini kan dimanifestasikan seperti apa? Biasanya ada klub sepak bola, terus totemnya apa? Itu ada totemnya masing-masing. Nah, totem ini dianggap pelindungnya suku. Jadi yang tadi ada yang pakai burung garuda, pakai burung elang, pakai gambar banteng apa-apa gitu, itu namanya totem. Nah, lo iyo ini cerita totem, kok pikiranmu kemana? Nah, totem ini teorinya Durkheim dan kawan-kawan lo ya. Ketika sukunya menang terus, dianggap totem ini tambah hebat, tambah luar biasa. Lama-lama muncul gagasan kalau dia menang terus, berarti totem saya ini supreme being, tidak terkalahkan sudah. Ini memang harus disembah ini. Nah, ini namanya totem teori. Kalau dia kalah, biasanya apa? Gabung dengan totem suku yang mengalahkannya. Wah, biasanya kok saya kalah ya, berarti totem saya lemah, lebih kuat totem sana, gabung ke sana sajalah. Nah, sekarang totem bersama sudah. Tambah lama suku yang kuat ini nanti tambah besar. Akhirnya muncul ide tentang supreme being. Semakin dia besar dianggap hebat. Di situ muncul pandangan tentang yang menguasai mutlak, yang supernatural. Ini namanya totem teori. Ada lagi, ini lebih panjang teorinya. Namanya teori lapisan kebudayaan atau kultur creation theory. Boleh dicari, ini teorinya John Murphy, bukunya The Origin of Religion. Nah, kita lihat ya, ini menarik. Ada evolusinya ternyata kepercayaan pada yang supernatural itu dalam sejarahnya manusia, kata Murphy.
Diawali dari zaman primitif sampai hari ini, itu ternyata kepercayaan pada yang supernatural itu berkembang, mengiringi perkembangan kebudayaannya manusia. Misalnya begini, zaman horizon primitif, ini manusia paling awal. Manusianya yang dilakukan mengumpulkan makanan, berburu. Ini manusia masih serba terbatas, serba lemah. Mereka kemudian lari pada yang supernatural karena rasa takut. Jadi, wah ini saya tidak berdaya, ini ada situasi alam yang begini. Jadi mereka serba takut. Diawali dari ketakutan itu, maka mereka terus percaya pada tadi animatisme. Di balik segala sesuatu ada dayanya. Karena dia masih berburu nomaden, dia menganggap dia tidak berdaya di hadapan laut. Ya, laut punya daya menghancurkan aku, angin punya daya menghancurkan aku, dan lain sebagainya. Terus dilawan juga dengan benda-benda yang punya daya, yang bisa menetralisir. Jimat-jimat, mantra-mantra, dan lain sebagainya. Ini era primitif. Setelah itu, mereka mulai berkelompok, mulai bisa bertani, bikin alat-alat sederhana. Mulai muncul animisme, kepercayaan pada roh tadi. Mulai memikirkan, iya ya ada orang mati, orang bisa mimpi, dan lain sebagainya. Karena mereka sudah mulai menetap, mulai bisa agak panjang berpikirnya. Terus percaya, kalau tadi cuma daya, sekarang percaya di balik segala sesuatu ada ruhnya. Ada ruh penjaganya, ada danyangnya, ada penunggunya. Terus berkembang lagi, namanya horizon pertanian, kata Murphy. Orang mulai mampu beririgasi, mengolah tanah dengan baik, mulai membuat suku-suku. Ruh-ruh tadi yang disebut penunggunya, yang disebut danyangnya, dan lain sebagainya, di horizon pertanian ini yang mulai maju, terus disebut dewa-dewa. Kalau sebelumnya penunggu sungai, sekarang dewa air. Kalau sebelumnya mungkin penunggu pohon-pohon, sekarang dewa gunung, dan lain sebagainya. Jadi dari ruh-ruh kepercayaannya berkembang jadi dewa-dewa. Terus masyarakat berkembang lagi, lebih berkebudayaan, kenal politik. Peradaban Mesir, Babilonia, Yunani, Romawi, ngerti dinasti kerajaan. Karena mulai bisa membentuk sistem politik, tata politik, terus dibayangkan dewa-dewa tadi juga punya struktur seperti politik. Jadi mereka percaya banyak dewa, terus ada dewa level tinggi, ada rajanya dewa, ada dewa yang tugasnya ini, tugasnya itu. Nanti ada wakilnya dewa, ada. Jadi sistemnya dibayangkan seperti kerajaan. Seiring dengan budayanya manusia yang mengenal sistem kerajaan. Nah ini era ketika mulai berkebudayaan. Ya karena cara berpikirnya begitu, bayangannya dewa-dewa yang banyak itu juga hierarkinya seperti manusia. Nah, biasanya ini sederhananya, dari hierarki tadi kan ada dewa tertinggi. Dewa tertinggi ini yang lebih tinggi dari dewa-dewa yang lain. Lama-lama yang dianggap berarti dewa-dewa yang lain itu tidak hebat, yang hebat ya dewa tertinggi ini. Dari pandangan ini lama-lama muncul monoteisme, bahwa hanya ada satu dewa yang harus kita nomorsatukan. Ini namanya horizon berkebudayaan. Nah, monoteisme terus mulai mengkristen di era horizon keadaban, yang di situ
eranya sama dengan munculnya 3 agama besar dunia yang sampai hari ini kita kenal, yang sering gegeran juga sampai hari ini. Jadi agama yang muncul sejak abad tengah ketika manusia mulai berpikir abstrak. Baik, ini namanya kultur creation. Bagaimana kepercayaan pada yang supranatural termasuk pada Tuhan itu ternyata ya berkembang seiring peradaban kebudayaan manusia. Baik, ya semoga ada banyak teori, terserah teman-teman merasa cocok yang mana, ndak cocok semua juga ndak apa-apa. Tapi sekarang punya teori kita. Kenapa manusia percaya pada yang supernatural? Nah, saya tambah satu teori lagi. Kalau ini dari Brian Malinowski, antropolog. Yang supernatural itu direspon oleh sains, magic, dan agama. 3 aspek ini cara menyikapi yang supernatural beda. Kalau sains ditolak supernatural itu. Kalau magis dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan. Kalau agama diimani. Jadi ini bedanya 3 hal itu ya. Jadi ada sains, ada magis, ada agama. Kalau yang tentang supernatural, sains enggak pokoknya. Bagi sains yang seperti saya sebut tadi, cara berpikir positivistik, supernatural itu meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya. Entah benar, entah tidak, tapi tidak berguna. Kenapa? Tidak bisa jadi ilmu. Bisanya ya dipercaya atau tidak dipercaya saja. Itu sains. Nah, kalau magis enggak. Yang supernatural didaya gunakan untuk kepentingan. Kita ini beragama, tapi kadang-kadang menjalankan agama seperti magi. Kita pakai untuk kepentingan-kepentingan kita. Kalau zaman dulu ya kepentingan-kepentingan mungkin penyembuhan, merukunkan suami istri yang gegeran, itu magi. Nah, kalau agama harusnya lebih kuat di keimanannya, kepercayaannya. Jadi kesadaran bahwa saya memerlukan yang transenden untuk keutuhan hidupku, tidak sekedar membutuhkan yang saya imani untuk kepentingan duniawiku, tapi justru yang transenden itu tujuan hakiki dalam hidup. Ini kalau agama. Jadi beda dengan magis. Ini teorinya Malinowski. Baik, ambil nafas sebentar. Kalau terlalu digempur teori-teori banyak sekali ya malam hari ini. Ini masih ada satu lagi teori. Kalian mungkin pernah dengar teori ini. Ini teori dari Auguste Comte. Dulu pernah kita bahas. Saya ulang sekilas. Kalau ini sosiologi. Jadi masyarakat itu berkembang. Tambah pinter masyarakat dalam perkembangannya, tambah dia meninggalkan yang supernatural. Jadi kata Auguste Comte, masyarakat itu berkembang dari teologis menuju metafisik, menuju positif. Ini mungkin teman-teman pernah dengar juga. Kalau tidak pernah, diulangi ngaji filsafat. Kita pernah membahas Auguste Comte ini. Nah, di level teologis, basis hidupnya masyarakat ya keimanan, kepercayaan. Maka yang laku adalah para teolog, ahli agama, pionirnya. Kebenarannya sifatnya mitis. Mitis itu dipercaya saja.
Apa kata panutannya dipercaya saja. Ini yang disebut kebenarannya mitis. Cara menjelaskan alam ya kembali ke Tuhannya atau dewanya atau makhluk-makhluk mitologis yang dipercaya. Jadi kalau ada apa-apa, ya memang Tuhan nakdir begitu. Nah, Tuhan belum mengizinkan, selalu mengarah ke Tuhan. Ini kata Auguste Comte, tipe masyarakat teologis. Tambah pinter, nanti masuk ke ranah metafisik. Di level metafisik ini masyarakat mulai berpikir, maka dasarnya tidak lagi kepercayaan tapi akal. Yang laku pionir-pionir para filosof. Kebenarannya ya kebenaran rasional yang abstrak. Cara menjelaskan alam ya bahasa-bahasa filsafat dipakai. Ada sebab pertama, air sebab segala sesuatu. Ada substansi, ada esensi, ada aksidensi. Ini khas filsafat. Tadi hanya dipercaya, sekarang dijelaskan secara rasional. Nah, kepercayaannya mestinya tambah kuat sekarang karena ada dukungan rasio, dukungan akal. Ini satu level lebih tinggi dari masyarakat metafisik. Dari masyarakat teologis. Naik lagi level tertinggi namanya positif. Kalau positif ini dasarnya tidak akal tapi sains. Yang dihormati, dimuliakan ilmuwan. Kebenarannya ya kebenaran ilmiah, empiris. Menjelaskan alam semesta ya eksperimen, observasi, logika. Kata Auguste Comte, ini puncaknya masyarakat. Kalau masyarakat sudah di positif ya mereka sudah maju berarti. Kalau masih di teologis belum. Makanya ini namanya law of 3 stages development. Hukum 3 perkembangan masyarakat. Ya memang teori ini kalau sekarang ya sudah banyak dikritik. Kenapa? Ya banyak fenomena-fenomena yang tidak terwadai di situ. Misalnya banyak loh orang itu yang positif sih, mungkin dia ilmuwan, tapi kalau kepepet ya masih mau ke paranormal, ke dukun. Oh, itu kan anomali namanya. Jadi orangnya sih pinter, canggih, luar biasa, tapi yo masih percaya jimat-jimat misalnya. Dan itu banyak yang begitu. Barat yang kita sebut jaya sainsnya ternyata juga masih banyak kepercayaan-kepercayaan pada yang supernatural. Jadi bisa saja masyarakat kita ini secara sekaligus ya teologis, ya metafisik, ya positif. Tidak harus nunggu selesai metafisik dulu baru positif. Nah, buktinya ya di tengah masyarakat kita tiga-tiganya ada. Yang logikanya teologis masih banyak, yang metafisik ya paling tidak yang ngaji filsafat ya jalan. Yang positif ilmuwan sains juga jalan kok. Penelitian-penelitian di kampus-kampus juga jalan. Jadi ya ini namanya teori, bisa cocok, bisa enggak, bisa relevan, bisa enggak. Tapi teori ini disusun oleh Auguste Comte kan untuk meng-highlight perkembangan peradaban barat yang menang, yang jaya karena sains. Maka terus dianggapnya kunci kesuksesan peradaban itu ada di sains. Maka masyarakat harus meninggalkan gaya hidup teologis. Ya minimal metafisik lah, biar ndak beriman membuta. Ya syukur-syukur bisa positif. Baik, silahkan kalian perdebatkan, diskusikan situasi ini. Karena kadang-kadang kan kamu juga mungkin tidak setuju teorinya, tapi prakteknya juga mengikuti ini.